Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, ini spesial buat kamu. Kebetulan di kulkas ada oyong dan sosis. Jadi saya akan kreasikan jadi menu yang luar biasa nikmat. Dan juga supaya teman-teman tidak bingung masak oyong diapain lagi. Insya Allah setelah coba teman-teman pasti akan suka banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan oyong atau bahasa lain gambas. Saya pakai 2 buah, buang pangkal dan ujungnya sedikit. Selanjutnya saya akan kupas. Saya kupas cukup gerigi-geriginya aja. Kalau teman-teman mau dikupas bersih juga boleh ya. Setelah dikupas, ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya saya akan potong-potong. Saya potong cukup seperti ini, zigzag. Untuk potongannya bebas ya, selera teman-teman aja. Selanjutnya siapkan sosis sapi, saya pakai 5 buah. Saya pakai sosis yang jumbo jadi 5 buah ini dengan berat 250 gram. Boleh diganti dengan sosis ayam, bakso ikan ataupun bakso sapi ataupun bakso seafood yang lainnya. Kemudian potong-potong, saya potong sama seperti oyong ya, zigzag. Setelah semua dipotong-potong, sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. 4 siung bawang putih cukup geprek dan iris tipis-tipis. 5 siung bawang merah iris tipis-tipis. Jadi sedikit ini kurang lebih setengah senti. Selanjutnya cincang halus, saya iris tipis-tipis dulu supaya gampang nanti mencincangnya. Daun bawang ini kecil-kecil, saya hitung 2 batang, kemudian potong bulat sedang atau potong sesuai selera teman-teman ya. Setelah bumbu iris siap, sisihkan. Selanjutnya ada bumbu yang akan saya haluskan. Cabai merah keriting kurang lebih 4 buah. Tomat merah saya pakai setengah buah. Tambahkan air sedikit atau boleh dengan minyak goreng. Kemudian haluskan sampai halus kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu bawang merah, bawang putih, dan jahenya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelahnya masukkan cabai dan tomatnya yang tadi kita blender. Aduk-aduk, tumis kembali sampai cabai dan tomat matang. Setelahnya masukkan sosisnya. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sebentar sampai sosis sedikit matang. Setelah sosis sedikit matang, tambahkan air sedikit kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sosis sampai matang. Setelah sosis matang, masukkan oyong. Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula putih, dan lada bubuk. Saus tiram kurang lebih 1 sendok makan penuh. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai oyong matang. Tidak perlu lama ya, karena oyong matangnya cepat. Setelah dirasa oyong cukup kematangannya, kemudian masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk masak sebentar, cukup sampai daun bawang sedikit layu. Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia tumis oyong sosis. Setelah oyong diolah seperti ini, keluarga jadi ketagihan. Dan request segera bikin ini lagi karena rasanya yang terlalu enak katanya. Dicoba ya teman-teman, insya Allah pasti juga akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kreasi baru masak ikan yang rasanya enak banget, super nikmat, seger, gurih, sehat, dan gampang banget bikinnya. Dan ternyata nikmatnya cocok banget di lidah. Insya Allah teman-teman juga akan suka banget setelah coba. Untuk cara bikinnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ikan kembung. Saya pakai ikan kembung sebanyak 1 kilo. Ini sudah dibuang insangnya, isi perut atau kotorannya, dan sudah dicuci bersih. Kemudian untuk menghilangkan amisnya, beri perasan jeruk nipis atau lemon. Saya pakai 2 buah. Garam 1 sendok teh penuh. Kemudian ratakan sampai semua ikan terkena perasan jeruk nipis dan garam.
Setelah semua ikan terbaluri perasan jeruk nipis dan garam, kemudian diamkan ikan kurang lebih 3 atau sampai 5 menit. Setelahnya cuci kembali ikan sampai bersih. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih ini kurang lebih 5 siung yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Bawang merah 8 siung. Cabai rawit merah kurang lebih 13 buah. Kemiri 4 butir. Saya haluskan barang untuk seasoningnya, diantaranya garam 1 sendok teh penuh, kaldu bubuk setengah sendok teh, gula putih 1 sendok teh penuh, micin setengah sendok teh, terasi 1 sendok teh penuh, lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian haluskan saya menggunakan cobek, boleh pakai blender ataupun chopper, haluskan sampai halus. Kurang lebih jadi seperti ini. Siapkan juga bumbu yang lain, tomat hijau 8 buah yang dipotong tipis-tipis seperti ini. Daun salam 4 lembar, lengkuas cukupnya digeprek. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang. Setelah bumbu dirasa matang, kemudian masukkan ikannya yang sudah dicuci kembali sampai bersih. Aduk-aduk perlahan sebentar supaya ikan tidak hancur. Setelahnya tambahkan air, saya tambahkan air panas atau air yang baru mendidih kurang lebih 500 ml. Masukkan juga tomat hijaunya, lengkuas, dan daun salamnya. Ratakan kemudian masak sampai ikan matang. Tidak perlu lama memasaknya karena ikan direbus matangnya cepat ya. Masak kurang lebih 5 menit. Oh ya teman-teman, untuk menu ini ikan yang gak harus ikan kembungnya, boleh pakai ikan yang lain. Setelah dimasak kurang lebih 5 menit atau sampai ikan matang, matikan kompor. Ini sudah matang ya. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia ikan kembung kuah tomat hijau. Ternyata ikan kembung dimasak seperti ini enak banget teman-teman, seger gurih. Serius bikin makan auto nambah terus saking enaknya. Cobain ikan dimasak seperti ini ya teman-teman, pasti insya Allah akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tadinya saya mau diet teman-teman, tapi gagal karena olahan ini. Sekali coba kok jadi pengen nambah terus saking enaknya. Pastikan stok nasi aman ya teman-teman kalau mau masak menu ini. Karena menu ini enaknya bikin manggil nasi terus. Setelah coba insya Allah teman-teman pasti akan ketagihan banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan telur ayam. Saya pakai 10 butir atau seberat 750 gram. Telurnya sudah dicuci bersih. Kemudian tata di panci berair secukupnya sampai semua telur tertutup dengan air atau tenggelam. Kemudian rebus telur kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih ya. Sambil merebus telur, saya akan siapkan bahan lain dan bumbunya. Untuk menu ini saya tambahkan tahu kuning 5 buah. Kalau teman-teman mau pakai telur aja juga boleh. Kemudian potong tahu menjadi 2 membentuk segitiga seperti ini. Selanjutnya siapkan bahan untuk bumbunya. 5 siung bawang putih, bawang merah 12 siung, cabai hijau keriting kurang lebih 20 buah, cabai hijau besar kurang lebih 6 buah, cabai rawit hijau kurang lebih 20 buah, tomat hijau 1 buah, tomat merah 2 buah. Siapkan juga udang rebon asin, saya pakai 50 gram, sudah disiram air panas sebentar dan ditiriskan. Bisa diganti dengan teri Medan ataupun teri jengki ya. Selanjutnya kembali ke telurnya yang tadi kita rebus kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih. Kemudian matikan kompor, selanjutnya buang air panasnya, bilas telur beberapa kali sampai air bilasannya yang kesekian kalinya tidak panas lagi. Kemudian rendam telur sebentar kurang lebih 2 menit atau sampai 3 menit. Ini telurnya sudah saya bilas ya teman-teman. Saya akan rendam kurang lebih 2 atau 3 menit. Kemudian setelah direndam sebentar kupas.
Dan ini hasilnya gampang dikupas ya, dan telurnya jadi mulus banget. Setelah semua telur dikupas, sisihkan dahulu. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan bahan bumbu yang tadi kita siapkan. Saya akan rebus terlebih dahulu, tambahkan garam setengah sendok makan supaya warnanya tetap cantik. Aduk-aduk supaya garam larut merata, kemudian rebus sebentar, kurang lebih 2 menit, dihitung dari air mendidih lagi ya. Direbus sebentar, cukup untuk melayukan aja, jadi tidak terlalu matang. Setelah direbus kurang lebih 1 atau sampai 2 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya haluskan, saya menggunakan cobek, boleh pakai blender ataupun chopper ya. Saya haluskan setengahnya dulu supaya tidak terlalu penuh di cobeknya, supaya gampang menghaluskan. Untuk teksturnya saya bikin tidak terlalu halus, jadi cukup seperti ini. Setelah bahan bumbu semua dihaluskan, sisihkan dahulu. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, goreng telur yang tadi kita rebus dan kupas. Menggunakan minyak yang cukup dan pastikan sebelum telur masuk, minyak harus benar-benar panas supaya nanti permukaan telurnya berkulit merata. Kemudian goreng telur sampai permukaannya berkulit, jangan lupa dibolak-balik. Setelah telur berkulit merata, kemudian angkat telur dan tiriskan. Selanjutnya goreng tahunya. Ratakan supaya semua tahu terkena minyak, kemudian goreng tahu sampai matang, sampai berkulit. Setelah tahu matang dan berkulit, kemudian angkat tahu dan tiriskan. Selanjutnya goreng udang rebonnya, kurangi minyak, pakai secukupnya aja. Ratakan supaya semua udang terkena minyak, kemudian goreng udang sampai matang dan kering. Setelah udang rebon matang dan kering, kemudian angkat udang rebon dan tiriskan. Selanjutnya tumis bumbu yang tadi kita haluskan menggunakan minyak yang sama, bekas goreng udang rebon. Tumis sekalian daun jeruk 4 lembar. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis sebentar ya, karena sebelumnya sudah direbus bumbunya. Terlebih dahulu tambahkan untuk seasoningnya kaldu bubuk, gula putih, terasi, dan sedikit micin. Aduk-aduk tumis kembali sebentar, kurang lebih 1-2 menit. Setelahnya masukkan telur yang tadi kita goreng, tahunya, udang rebon. Aduk-aduk kemudian masak sebentar, cukup sampai semua tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tahu telur sambal ijo versi Mama Ryan yang rasanya super enak, bikin gagal move on. Jadi pengen makan ini terus, nggak ada bosennya. Insya Allah teman-teman pasti akan suka banget setelah coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya. Banyak ide masak daging, tapi teman-teman harus coba menu daging yang satu ini. Ini bukan semur daging ataupun rendang daging, tapi rasanya nikmatnya nggak kalah dari mereka. Serius, ini enak banget teman-teman, sampai anak dan suami ketagihan banget. Insya Allah teman-teman juga akan ketagihan setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Saya pakai bagian sengkel 1 kilo lebih atau 1300 gram. Ini dagingnya sudah dicuci. Selanjutnya saya akan potong-potong. Saya akan potong-potong cukup tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis, kurang lebih tipisnya setengah senti. Setelah semua daging dipotong-potong, tempatkan di wadah. Selanjutnya sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Bawang merah ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 15 siung. Bawang putih 12 siung, kemiri 7 butir. Jahe kurang lebih 1,5 cm. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian tumis semua bahan bumbu yang tadi kita siapkan. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian goreng bahan bumbu kurang lebih sampai setengah matang lebih atau 1/7 matang. Setelahnya angkat dan tiriskan.
Setelah digoreng kemudian haluskan. Saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Tambahkan minyak goreng sedikit supaya bumbunya lebih halus. Haluskan sampai halus kurang lebih jadi seperti ini. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Tumis sekalian daun jeruk 4 lembar. Dan garam, kaldu bubuk gula putih, lada bubuk, dan pala yang sudah dihaluskan atau diparut. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai sekiranya tanak. Setelahnya masukkan dagingnya yang tadi kita potong-potong. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai dagingnya keluar air. Setelah dagingnya keluar air seperti ini, kemudian tambahkan air panas atau air yang baru mendidih. Ini kurang lebih 700 ml. Tambahkan larutan air asam jawa dari 25 gram asam jawa. Kecap manis kurang lebih 6 sendok makan penuh. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai daging matang dan empuk. Kalau belum empuk tapi airnya sudah menyusut, tinggal ditambahin air lagi ya teman-teman. Dan lanjut masak sampai matang dan empuk. Jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk ya, supaya daging matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah daging matang dan empuk, kuah menjadi nyemek-nyemek seperti ini. Kemudian saya tambahkan kecap manis lagi kurang lebih 2 sendok makan penuh. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak kembali sebentar supaya kecapnya lebih meresap. Setelah dimasak sebentar sampai sekiranya kecap lebih meresap, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia daging masak kecap versi Mama Ryan. Pokoknya nggak usah diragukan lagi deh teman-teman. Ini super enak banget. Dicoba ya, insya Allah teman-teman juga akan ketagihan. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum apa kabar teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Dari kemarin lagi senang masak yang hijau-hijau, kali ini Mama Ryan akan kreasikan ayam filet dengan menu masak yang hijau-hijau seperti ini. Dan ini rasanya sekali coba bikin melayang karena enak banget. Insya Allah teman-teman juga pasti akan suka banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam filet. Saya pakai bagian paha sebanyak 1 kilo lebih atau 1300 gram. Ayam filetnya sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya akan potong-potong. Ini per lembarnya 1 paha ya. Saya akan potong menjadi 4 bagian supaya tidak terlalu kecil. Setelah semua ayam filet dipotong-potong, kemudian marinasi ayam, beri perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kalau ini saya pakai jeruk nipis ya, sebanyak 1 buah. Garam 1 sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh penuh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kecap asin kurang lebih 2,5 sendok makan. Tepung maizena 4 sendok teh penuh atau munjung seperti ini. Kemudian ratakan, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan ayam minimal 10 menit. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya 10 siung bawang putih. Bawang merah ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 12 siung. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper. Setelah halus, kurang lebih halusnya jadi seperti ini, pindahkan ke wadah atau mangkok. Karena choppernya saya akan pakai untuk menghaluskan bumbu yang lainnya. Cabai hijau keriting kurang lebih 15 buah. Cabai hijau besar 6 buah. Cabai hijau 3 buah. Cabai rawit hijau 1 genggam atau ini kurang lebih 15 buah. Kemudian haluskan kurang lebih jadi seperti ini, masih bertekstur ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng ayam filet yang tadi kita marinasi. Goreng dengan api besar ya, supaya ayam matangnya cepat tapi keadaan dalamnya masih juicy. Kemudian goreng ayam sampai matang. Jangan lupa dibalik setelah sisi bawah mulai kecoklatan. Ini ayamnya saya goreng sebagian dulu atau setengahnya supaya tidak terlalu penuh di wajan, jadi ayamnya matangnya maksimal.
setelah ayam dirasa matang dan permukaannya kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat ayam dan tiriskan. Lanjut goreng sebagiannya lagi atau sisanya. Setelah semua ayam digoreng, sisihkan dahulu. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelahnya masukkan bumbu kedua, cabai dan tomatnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan tomat matang. Saya tambahkan minyak goreng sedikit lagi karena kurang. Setelah cabai dan tomatnya matang, tambahkan kaldu bubuk dan gula putih. Saus tiram 2 sendok makan penuh. Tidak perlu pakai garam ya, karena sudah asin dari saus tiram dan kaldu bubuknya. Dan asinnya akan balance dengan ayamnya, karena ayamnya sebelumnya sudah dimarinasi ya, sudah ada rasa. Aduk-aduk tumis kembali sebentar supaya saus tiramnya sedikit mengkaramelisasi. Setelahnya tambahkan air sedikit kurang lebih 100 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kuah sebagian menyusut, sampai airnya menyatu dengan bumbu. Setelahnya masukkan ayam filetnya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk kemudian masak sebentar, cukup sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia ayam filet goreng cabai hijau. Ini sih pasti kalau teman-teman sudah coba akan jadi menu favorit teman-teman, karena rasanya yang senagih dan senikmat itu. Ikutan bikin yuk teman-teman, pasti insya Allah akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.